bahkan baju pun mereka tidak gunakan lagi. Mungkin faktor dari alat kebersihan pun mereka pun tidak disukai. Helmnya ada pandangan ke atas ini dia berlian hitam dari Rota Sawah itu. Tampak oleh Belanda masih di luar tambang, tidak kuat lagi dia bekerja. Ironisnya adalah bahkan di tempat istirahatnya pun sama. Kita pernah temukan tulang manusia, foto dokumentasi penemuan tulang tahun 2000 dari ingatan. Di balik lembah-lembah hijau di Sumatera Barat, berdiri sebuah kota kecil yang menyimpan jejak peradaban besar, Sawah Lunto. Sebuah kota tambang yang lahir dari ambisi, perjuangan, dan harmoni budaya. Dikenal sebagai salah satu kota tambang batubara tertua di Indonesia, Sawah Lunto bukan hanya soal tambang, ia adalah kisah tentang bagaimana alam dan manusia bersatu, melahirkan peradaban yang bertahan hingga kini. Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, kita tiba di tempat yang sangat menarik, yaitu Gudang Ransum. Sebuah bangunan bersejarah yang punya banyak cerita. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita mulai petualangannya. Bayangkan sebuah dapur yang begitu besar mampu memasak untuk ribuan pekerja tambang setiap hari. Di sini, kamu dapat menemukan peralatan raksasa seperti wajan, panci, dan tungku pembakaran. Dapur ini adalah saksi bisu dari besarnya operasi pertambangan di masa lalu. Dan akhirnya kita tiba di lokasi yang kedua, Museum Tambang Basuro, tempat di mana di setiap sudutnya terdapat sejarah pertambangan di Indonesia. Mau tahu seperti apa saja isinya? Mari kita eksplorasi. Ini ada kotoran lantai yang sedang digiring dari area penjara menuju area kerja mereka masing-masing. Nah, di sini poinnya adalah pada saat bekerja rantainya dilepas dulu, selesai bekerja akan dirantai kembali dan dapat hukuman cambuk 2 kali seminggu. Begitulah biologis nasib para Ketangkap. Di keranjang kosong loh, nggak ada batu bara. Iya. Nah, keadaan narapidana ini sedang sehat ya. Sengaja. Nah, gitu cara Belanda. Jadi Belanda tuh bilang ya datang ke Sawah Lunto tuh bukan sebagai penjajah, tapi tandem bisnisnya Sawah Lunto, VOC-nya di kedepankan oleh Belanda. Kalau dokumen atau arsip kita dapatkan ada yang dari Arsip Republik Indonesia, ada dari PTBA, dan ada yang kita sebut dari Perpustakaan Leiden dengan sumber arsip atas nama dokumen KITP. Bahkan yang sering membuat kita ketawa adalah tapi ini permukaannya udah tua ya. Iya. Ada rabu. Ini kan kayak tadi ada silang yang lepas ikatan kawatnya. Kita belum paku kita loh yang Dari kenapa dibangun Gudang Ransum, Lubang Tambang Suro dan kereta, itu intinya tadi itu karena ditemukannya batu bara. Jadi yang sekarang ini ketiga-tiga yang disebutkan tadi itu adalah dijadikan museum. Ya, pertanyaannya kenapa sampai ada kereta di Sumatera Barat? Ya, karena ada tambang batu bara. Ada 10 lubang yang dibuat Belanda, satunya dijadikan museum.
namanya Museum Situs Lubang Tambang Suro. Terus Museum Gudang Ransum. Kenapa sampai kalau dulunya bernama dapur umum, kenapa sampai ada dapur umum? Dulunya dapur-dapur umum itu di depan lubang-lubang tambang yang ada. Jadi Museum Gudang Ransum atau dapur umum itu tahun 1918 dibangun dan disatukan semuanya di situ. Ya. Jadi dibangun dapur umum itu tujuannya untuk apa? Untuk suplai makan para pekerja tambang, orang sakit, juga keluarga dari para pekerja tambang tadi. Ya. Jadi itulah kenapa sampai ada Gudang Ransum, Lubang Tambang Suro, dan kereta. Jadi Lubang Tambang Suro ini lubang tambang pertama di dalam kota. Tentang para pekerja di zaman Belanda itu ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok kerja. Yang pertama namanya pekerja paksa atau lebih dikenal dengan rodi, kalau di Solo itu disebut dengan orang rantai. Ya, ini merupakan tahanan berat atau lebih dikenal dengan tahanan kriminal politik Belanda. Mereka ini dibawa dari seluruh tahanan yang ada di Hindia Belanda, tetapi dominannya Jawa. Ya. Terus ada namanya buruh kontrak. Ya. Buruh kontrak ini tahanan ringan, juga yang berada di seluruh tahanan yang ada di Hindia Belanda, tetapi dominannya Jawa. Ya. Yang ketiga itu buruh lepas. Buruh lepas itu masyarakat sekitaran Sumatera Barat. Sekarang kita tiba di lokasi terakhir, Museum Kereta Api Sawah Lunto, sebuah tempat yang menyimpan sejarah perkereta apian di Indonesia. Di sini, kita akan menyaksikan bagaimana kereta api tidak hanya sebagai alat transportasi, melainkan sebagai simbol perjuangan dan kemajuan bangsa. Museum Stasiun Kereta Api Sawah Lunto menyimpan sejarah tambang batubara Umbilin. Didirikan pada tahun 1918, museum ini menghadirkan koleksi seperti lokomotif Maitam dan gerbong batubara, menjadi pengingat kejayaan Sawah Lunto sebagai kota tambang di masa kolonial.